Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akil Triadi yang merupakan Research Analyst PT Panin Sekuritas Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Akil. Selamat sore, apa kabar Pak? Iya, halo selamat sore Mas David. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Akil sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya kabar kurang baik ini datang dari indeks harga saham gabungan Pak Akil. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 2%. Dan tampaknya ini mengikuti posisi dari bursa global, Eropa, kemudian juga ada Asia dalam hal ini. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Apakah memang ini ada kaitannya dengan krisis perbankan yang diikuti oleh anjloknya bursa global sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat memang kita ambil dari dua sisi terlebih dahulu ya, di mana memang koreksi dari pergerakan IHSG hari ini. Pertama, ini adalah sentimennya dari eksternal, yaitu dari pergerakan di bursa Amerika ya, yang memang kemarin terjadi pelemahan, dan itu memang yang disebabkan oleh adanya efek dari runtuhnya SVB ya, atau Silicon Valley Bank. Ini beberapa memang mengatakan bahwa akan ada dampak memang kepada perusahaan-perusahaan yang startup ya, karena memang mereka sendiri basisnya adalah untuk di segmennya adalah untuk di startup-startup. Nah, ini memang akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan teknologi yang memang kalau kita lihat untuk dari secara fundingnya ini memang agak sedikit macet ya dari startup-startup itu sendiri, dan memang kita lihat itu juga direspon negatif oleh dari pasar di Asia, terutama untuk di Cina, lalu juga untuk di beberapa negara misalnya seperti Jepang dan juga di Korea. Hal itu juga berdampak nampaknya ya ke di domestik. Jadi kalau kita lihat memang pasar ini khawatir akan dampak terjadinya keruntuhan dari SVB dan juga dari Valley ya, atau Silicon Valley ya. Dan kita lihat memang kalau secara untuk pandangan yang duanya, teknika memang sebenarnya masuk bahwa pergerakan IHSG sudah bergerak di bagian downtrend channel ya. Kita lihat hari ini juga tembus support itu ada di area 6.728. Untuk itu kami perkirakan IHSG menuju ke level 6.558 sebagai level support berikutnya. Jadi ada dua yang memang kita highlight. Pertama secara sentimennya memang negatif dari sisi eksternal, lalu secara teknikal memang bergeraknya sudah konfirmasi untuk bergerak downtrend. Seperti itu Mas David. Baik, apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi Pak Akil? Tadi juga dari OJK mengatakan tidak ada sebenarnya dampak atau keterkaitan yang cukup besar terhadap perbankan di Indonesia. Apakah ini hanya dari sisi psikologis pasar saja? Ya, memang kalau kita lihat secara matematisnya gitu, kita lihat secara bagaimana apakah ketika SVB ini terjadi kolaps ya, apakah akan berdampak ke Indonesia. Kami melihat memang tidak begitu terlihat ya bagaimana kaitannya yang signifikan kepada perekonomian Indonesia, apalagi ke perbankan-perbankan yang ada di Indonesia ya. Karena kalau kita lihat memang secara fundamental di perbankan Indonesia masih cukup solid, apalagi ekonomi kita juga masih terus bertumbuh. Untuk itu kami melihat memang dampak SVB ini hanya kepada kekhawatiran pasar ya. Jadi terjadi kepanikan. Ini membuat dari beberapa saham perbankan terjadi penurunan yang cukup signifikan, terlebih untuk salah satu market cap yang cukup besar dari sektor teknologi ya, salah satu adalah Goto. Ini juga terjadi penurunan yang signifikan, karena ketika memang salah satu saham yang memiliki market cap cukup besar terjadi penurunan yang juga cukup dalam, ini akan berdampak besar kepada IHSG. Dan kalau kita lihat memang ini lebih kepada cenderung kekhawatiran ya, atau kepanikan dari investor. Seperti itu Mas David. Baik, sama-sama kita ketahui dari sisi perbankan, dari sisi fundamental ini masih cukup oke, masih stabil, masih aman. Kemudian juga sentimen positifnya adalah minggu ini merupakan minggu rapat pemegang saham umum tahunan ini, terkait juga dengan dividen BBRI. Kemudian BMRI sore ini juga akan mengumumkan berapa besaran dividennya begitu. Pak Akil, mengingat dari alur yang ada saat ini, bagaimana Anda melihat proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan ini? Coba kita singgung Pak, para investor juga masih menunggu rilis data inflasi nanti malam waktu Indonesia Barat. Ini juga terkait dengan keputusan dari The Fed ke depannya, salah satu menjadi indikator, meskipun posisi kejatuhan dari Bank Sentral Amerika Serikat, maksud saya bank besar dari Amerika Serikat, ini juga memberikan indikator bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan ke depannya.
Ya, kalau kita lihat memang untuk pergerakan IHSG ini memang lebih kepada fokus investor ya untuk melihat bagaimana suku bunga ya di The Fed sendiri yang memang akan diumumkan dalam minggu ini, yang memang juga nanti akan relate kepada data inflasi ya di Amerika Serikat. Kalau kita lihat memang di bulan Januari kemarin itu inflasi memang cukup mulai terkendali ya di level 6,4% di Amerika Serikat. Hal ini memang kami melihat untuk di bulan Februari ya untuk inflasinya sendiri memang masih akan cukup terjaga di kisaran level 6,5% sampai 6,3% untuk inflasi sendiri. Dan ini memang menjadi salah satu respon positif ya untuk dari market ketika dari inflasinya masih cukup terjaga sehingga The Fed ini tidak akan terlalu signifikan untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Walaupun kami perkirakan untuk di pertemuan minggu ini, kami perkirakan ada potensi The Fed untuk kembali meningkatkan tingkat suku bunga 25 sampai dengan 50 basis poin. Sehingga ini akan juga akan direspon ya oleh market sendiri, terutama untuk di Indonesia. Ketika The Fed ini meningkatkan tingkat suku bunga, memang akan ada respon negatif ya, lanjutan ketika memang sudah SVB ini berlalu begitu ya. Lalu ada berikutnya menjadi fokus dari investor adalah keputusan dari suku bunga The Fed. Seperti itu Mas David. Baik, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, para investor keluar dari pasar saham ini, mereka beralih kemana Pak? Apakah masuk kepada obligasi sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat memang kepada para investor ya, mengalihkan ke untuk aset-asetnya, instrumennya memang lebih aman ya. Kita ambil contoh misalnya dari obligasi, lalu juga mereka melihat untuk di safe haven lainnya seperti emas ya. Kalau kita lihat memang dari para investor lebih cenderung sedikit mengurangi porsi dari aset-aset yang lebih beresiko. Seperti itu Mas David. Baik, terkait dengan kondisi ini, kemudian ada potensi tadi Anda katakan, indeks harga saham gabungan ada ke posisi 5.500-an. Bagaimana strateginya dari para investor? Apakah masih wait and see atau sudah mulai melakukan cicil beli, terutama kepada emiten-emiten dari sisi fundamental bagus begitu, ataupun masuk kepada saham-saham yang dinilai cukup defensif sampai sejauh ini? Ya, kami melihat memang secara garis besar ya, indeks IHSG ini memang akan cenderung terjadi penurunan. Artinya memang kita lebih wait and see dulu ketika ingin investasi yang secara jangka panjang di pasar saham. Namun sebaiknya dan memang lebih bijak adalah kita memainkan untuk ataupun juga memiliki konsep untuk yang trading jangka pendek, sehingga di situ kita bisa tetap aktif ya dalam transaksinya juga, dan ini akan memang mendapatkan resiko yang lebih rendah ya, karena kita memang secara jangka pendek saja, karena memang kami melihat masih ada beberapa sentimen untuk yang kedepannya masih akan cenderung negatif, terutama untuk di kenaikan tingkat suku bunga. Ini memang masih menjadi fokus utama investor di tahun 2023 ini. Ketika dari The Fed terus meningkatkan tingkat suku bunganya, ini menjadi kekhawatiran pasar sehingga Baik. akan berdampak negatif pada di bisnis di Indonesia sendiri. Dan ini memang kami melihat untuk kedepannya lebih cenderung untuk secara jangka pendek terlebih dahulu, dan kalau ingin menunggu ya momentum apakah ini sudah mulai bisa melakukan akumulasi beli, kami melihat nanti ada di kisaran bulan Mei ataupun di second half ya, di tahun 2023 itu akan terlihat bagaimana prospek outlook kedepannya ketika The Fed sudah mulai meredakan untuk secara kebijakan moneternya seperti itu. Pak Akil, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan bahas secara teknikal, ini perbankan pickup dengan koreksi yang terjadi hari ini, Goto yang juga mengalami koreksi dalam, proyeksi ke depannya seperti apa. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali. Pemirsa masih di IDX langsung closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 37323 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Akil Triadi, Research Analyst PT Panin Sekuritas Tbk. Pak Akil, kita lanjutkan kembali. Ya, Pak Akil. Tepatnya di 9.925. Dan kebetulan pertanyaan di WhatsApp interaktif kami juga ada yang menanyakan BMRI. Pak Akil, saya akan coba bacakan dari Bapak Robert Surabaya ini. BMRI hari ini turun banyak, bagaimana dengan besok dan berapa support dan resistennya? Silakan untuk BMRI, Pak Akil. Ya, kalau kita lihat memang untuk BMRI ini awalnya adalah akan membentuk dari rectangle pattern ya, di mana secara jangka pendek terjadi rectangle pattern di kisaran level 10.550 sampai dengan 9.225, dengan sudah tertembusnya ya level support dari BMRI
yaitu tadi sempat ke level lowestnya 9850. Artinya ini menandakan bahwa pergerakan BMRI ini akan bergerak untuk downtrend ya, karena secara rectangle pattern sudah patah dan sudah tembus support. Kami perkirakan BMRI ini akan kembali koreksi menuju ke 9575 sebagai level support terdekatnya. Untuk level resisten kami berikan di 10.500, karena kalau kita lihat untuk volume jual hari ini juga cukup lumayan besar. Kita lihat juga level stokastik terjadi penurunan. Seperti itu Mas David. Baik, kita beralih ke perbankan big cap lainnya, BBNI, Pak Akil. Kebetulan juga sudah ada penanya, Bapak Billy dari Batam, Kepulauan Riau, menanyakan tren saham BBNI. Baru masuk hari ini di 8.800, mohon support dan resistennya. Analisisnya, Ya, Pak Akil. Oke, untuk di BBNI memang ini juga bergeraknya sudah confirm ya, bahwa dia belum mampu break level resisten di tren lainnya ya. Artinya memang dia masih bergerak downtrend. Kalau kita lihat memang untuk downtrendnya sendiri, ini masih ada peluang untuk kembali koreksi menuju ke level 8.675 sebagai support terdekat, dan support krusialnya di 8.425. Jadi kalau memang sudah punya ya tadi di 8.800, tetap dijaga level stop loss untuk mengurangi resiko yang cukup tinggi, yaitu adalah level stop loss-nya di 8425 ya. Namun kami melihat memang secara jangka pendek masih ada potensi untuk rebound ya. Nantinya ke level 9.125 untuk level resisten terdekat. Namun catatannya ini masih bergerak downtrend. Selama nantinya pergerakan BBNI belum mampu break kembali ke atas level 9.500-an, maka pergerakan BBNI ini masih bergerak downtrend ya untuk catatannya. Baik. Bergeser ke BBRI dan juga BCA, Pak Akil, singkat BBRI terlebih dahulu, 4710, 2,48%, pelemahan yang terjadi. Oke, BBRI memang juga sudah confirm ya, untuk uptrend channelnya sudah patah, break level support. Perhatikan level support berikutnya di 4670. Kami perkirakan besok BBRI ini akan ada peluang koreksi, tetap dijaga di 4670. Presisnya ada di level untuk dari BBRI itu di level 4790 dari BBRI. Berikutnya, untuk di BBCA sendiri, ini juga terjadi tekanan yang cukup besar ya dari BBCA. Secara candle-nya juga tidak begitu bagus. Untuk itu kami melihat proyeksi besok BBCA ada peluang untuk koreksi terlebih dahulu menuju ke level 8.200 ya. Support kemarin juga tertembus di 8.350, dan untuk level resist tetap kami berikan itu di level 8.450 untuk BBCA. Jadi ini masih bergeraknya secara garis jangka menengah ya. Untuk BBCA sendiri sebenarnya masih secara sideways ya. Oke. Bergeser ke sektor lain, ada Goto yang hari ini tampaknya juga menjadi pemperhatian indeks harga saham gabungan. Tertekan tadi di atas 4%, namun di penutupan di 3,97%, tapi secara teknikal ini masih bertahan di atas level 120-an, Pak Akil. Ya, kita lihat memang untuk di Goto, walaupun hari ini terkoreksi ya, cukup dalam, tadi bahkan sempat ke level ARB-nya, walaupun closing-nya kembali terjadi kenaikan ya. Ini kami lihat secara jangka pendek ya, trennya memang uptrend untuk dari Goto. Artinya memang masih bergerak naik, selama nanti pergerakan Goto tidak mampu kembali ke bawah 113, itu sebagai level support krusial, ataupun juga bisa nanti dilakukan sebagai level stop loss. Selama dia tidak kembali ke 113, itu ada peluang untuk kembali menguat ya, dari Goto kembali ke level 132. Dan kalau nanti 132-nya break, ini akan cenderung jadi menarik ya dari Goto untuk kembali menuju ke level 145 sampai 150. Jadi gunakan saja level stop loss. Selama dia tidak break 113, maka ada peluang untuk kembali naik dari Goto.